bagian yang salah adalah ketika kita memahami bahwa kehidupan kita yang singkat ini malah kita gunakan untuk melampiaskan keinginan kita dengan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Meskipun di tengah-tengah pandemi, kalian tetap setia kan mendengar kita podcastnya UK3. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu lagi nih. Siapa? Boleh perkenalan diri dulu dong. Shalom, teman-teman pendengar setia podcast UK3. Perkenalkan, namaku Ahimsa dari PDFST Angkatan 2017. Hai Ahimsa. Nah, tadi kan Ahimsa udah perkenalan. Aku nih lupa perkenalan. Kenalin dulu, namaku Christine dari PDFKM dari UK3 juga. Nah, teman-teman, kemarin kan kita udah mendengar nih, bagaimana sih tentang apakah hidup kita berharga, tapi sekarang kita juga mau mendengar hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu apakah kita benar-benar merdeka. Indonesia kan udah merdeka nih. Indonesia sudah merayakan kemerdekaannya di usia 75 tahun tanggal 17 kemarin. Nah, di tanggal 17 kemarin, Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan. Nah, aku juga mau tanya nih ke Ahimsa. Penjajahan itu yang seperti apa sih? Dan Ahimsa ingat nggak kira-kira siapa aja bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia? Kalau ditanya penjajahan tuh kayak gimana, yang pasti menderita ya. Pasti nenek moyang kita dulu yang dijajah oleh bangsa-bangsa lain sangat menderita karena mereka harus bekerja rodi, bekerja sangat keras tanpa diberi upah apapun. Ya pasti yang namanya dijajah, kita merasa sangat menderita. Terus bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Indonesia itu seingatku ya, yang pertama dulu Portugis ya, yang datang ke Indonesia, kemudian dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Setelah itu ada Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, terus akhir-akhir ini nih, yang paling menarik, kayaknya kita dijajah lagi deh, Tim. Tapi kita dijajah opa-opa ganteng ini dari Korea. Ya nggak sih? So, K-pop. Nah, iya ya, di tengah-tengah pandemi ini apalagi, pasti dari setiap kita, biasanya nih, Ahimsa juga, aku juga menghabiskan waktunya buat nonton drama, menonton siaran-siaran yang rata-rata juga dari Korea, kayak gitu. Yang biasa kita sebut K-pop. Nah, aku mau tanya nih ke Ahimsa, kira-kira apa sih bedanya perbudakan atau penjajahan zaman dahulu dan zaman sekarang? Pada dasarnya perbudakan zaman dahulu sama sekarang ya sama aja ya. Pasti menderita, nggak bebas. Dan perbudakan berarti kita terikat dan tunduk pada suatu pihak secara terpaksa demi keuntungan pihak yang lain. Dan dalam perjalanannya pun pihak yang diperbudak akan dirugikan oleh pihak yang diperbudak. Dan kalau kita bawa ke dalam konteks bangsa Indonesia, yang dulu kita diperbudak oleh bangsa Portugis, Belanda, Jepang, kemudian ya sekarang kita juga masih belum terbebas loh sebenarnya dari perbudakan. Dan bahkan bisa dibilang kita sekarang sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri dengan masih banyaknya praktek korupsi, ketidakadilan, dan bahkan kurangnya nilai toleransi di dalam bangsa kita sendiri. Nah, apalagi nih isu yang saat ini sedang dialami oleh seluruh orang di dunia ya, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana umat manusia saat ini sedang diperbudak, ditundukkan oleh virus yang ukurannya begitu kecil, yang bahkan kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi sudah merubah tatanan kehidupan dunia, kehidupan manusia dengan begitu rupa, dengan begitu drastis. Sehingga kita sudah nggak bisa lagi beraktivitas dengan bebas, tidak bisa lagi melakukan segala hal yang kita inginkan tanpa ada ketakutan, tanpa ada rasa was-was akan virus corona ini ya. Iya sih. Pasti setiap kita takut ya buat keluar rumah, buat melakukan aktivitas lagi kayak gitu. Nah, aku juga mau tanya nih Kak Haisa, apa sih definisi dari kemerdekaan itu sendiri? Nah, apa ya?
mau berdasarkan apa dulu nih? Kalau saya ambil dari KBBI aja ya. Kalau menurut KBBI, definisi kemerdekaan itu bebas dari perhambaan, penjajahan, ya, perbudakan, dan lain sebagainya. Dan berarti kita bisa berdiri sendiri, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, itu dari KBBI. Kalau menurut Christine sendiri gimana? Apa arti kemerdekaan buat Christine? Kalau arti kemerdekaan menurutku nih, itu ketika kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Kayak gitu sih. Nah, menarik ya, kalau kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas ya. Kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita yang bebas untuk mengkonsumsi narkoba, bebas untuk main video game sepuas mereka, bebas untuk nggak belajar, nggak bekerja, malah akan terbelenggu oleh kebebasan itu sendiri kan ya. Orang yang ketagihan, orang yang banyak mengkonsumsi narkoba akan adiktif, akan ketagihan oleh obat-obatan. Orang yang mungkin main video game sepuas hati mereka, pada akhirnya video game itu membelenggu mereka, mengikat mereka sehingga nggak bisa lepas ya. Banyak anak-anak di negara-negara maju, bahkan di negara kita juga, yang nggak bisa terlepas dari video game mereka sampai ya mereka nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak mau minum, malah terkungkung, terbelenggu oleh video game itu sendiri. Sehingga kebebasan yang harusnya ingin kita kejar supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan ya, malah menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri, malah membelenggu dan mengikat diri kita sendiri. Lalu apakah mereka berada dalam kebebasan yang sejati dalam keadaan yang seperti ini? Dan apa sih kira-kira definisi kebebasan yang paling benar? Karena ada banyak gitu ya definisi kebebasan. Lantas, apakah hal itu membuat kebebasan menjadi relatif gitu ya, Tim? Mungkin kita akan bahas sedikit banyak melalui podcast kali ini. Dan di sini kebebasan itu bukanlah ketidakbertundukan. Ya, menurut Richard Bauckham gitu ya. Sebaliknya, kebebasan sejati adalah bebas dari keterikatan terhadap konsep bebas yang palsu dari dunia. Nah, gimana itu? Aku juga penasaran sih sama hal itu. Aku pun juga mau tanya ke Ahimsa. Kan setiap manusia nih punya kecenderungan. Nah, tapi kenapa manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki kemerdekaan? Jika seperti itu tuh gimana sih kira-kira? Ya wajar ya kalau kita memiliki kecenderungan untuk pengen bebas, untuk pengen merdeka. Karena ya kehendak bebas itu sendiri dianugerahkan oleh Allah yang menciptakan kita. Tuhan nggak mau manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu nggak punya pilihan. Tuhan memberikan manusia untuk bebas memilih apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan. Allah tidak ingin manusia mengasihi dia karena terpaksa, atau dilakukan karena ya habis nggak ada pilihan yang lain. Habis satu-satunya pilihan supaya aku selamat dia mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan nggak pengen ya seperti itu. Tuhan ingin bahwa kasih yang kita miliki untuk Allah itu benar-benar timbul dari hati kita secara tulus gitu ya. Tuhan ingin manusia mengasihi dia dan melakukan kehendaknya dengan bebas tanpa ada paksaan. Nah, namun kehendak bebas di sini bukan berarti bersifat netral ya, tanpa ada kecondongan atau inklinasi tertentu untuk membuat pilihan. Nah, dalam bukunya yang berjudul Kaum Pilihan Allah, R.C. Sproul mengatakan bahwa jika suatu pilihan terjadi begitu saja tanpa alasan gitu ya, maka pilihan semacam ini tidak dapat dinilai baik atau buruknya. Ya, kita bisa bilang juga kalau pilihan itu nggak bersifat apapun, bersifat netral, berarti pilihan itu juga nggak akan signifikan. Ya, bebas bukan berarti netral ataupun nggak memiliki kecondongan ya. Dan tatkala Allah mengevaluasi pilihan kita, yang Allah perhatikan adalah motivasi kita. Nah, sedangkan menurut Jonathan Edwards dalam bukunya On the Freedom of Will ya, kehendak bebas merupakan suatu kemampuan untuk memilih apa yang kita kehendaki berdasarkan keinginan hati kita sendiri. Namun,
Sayangnya dalam diri manusia, keinginan untuk berbuat dosa itu lebih besar daripada keinginan untuk taat kepada Kristus. Ya, kita cenderung untuk memilih hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu pun yang juga menghancurkan kehidupan kita. Dan menurut Agustinus nih, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu nggak kehilangan kemampuan untuk memilih apa yang ia ingini kok. Kita tetap bisa bebas memilih. Nah, namun karena keinginannya telah tercemar oleh dosa, maka ia tidak lagi memiliki kemerdekaan yang sama dengan mereka yang bebas dari pencemaran dan bebas mengarahkan diri kepada kebenaran. Nah, contoh konkretnya kita bisa lihat dalam Alkitab ya. Dari kisahnya Adam dan Hawa. Nah, mungkin bisa dibaca di Kejadian pasal yang ketiga. Tahu nggak, Tin? Kejadian pasal yang ketiga itu bercerita tentang apa? Tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Iya, benar. Jadi di situ kita bisa lihat ya, bagaimana pada awalnya Tuhan itu menciptakan bumi dan segala isinya begitu baik. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden yang begitu indah, semua kebutuhan manusia dicukupi. Lalu manusia memiliki hubungan yang begitu indah, begitu lekat dengan Allah sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, nggak ada penderitaan, nggak perlu dengan susah payah untuk mengerjakan ladang sehingga kita bisa makan, karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Dan pada saat itu Tuhan memberikan kebebasan pada manusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, untuk makan dari pohon manapun yang ada di Taman Eden. Cuman ada satu batasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa saat itu ya. Mereka nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, karena mereka bisa mati, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan ya. Nah, namun pada akhirnya ketika ular mencobai mereka, kelihatan gitu ya, apa yang sesungguhnya menjadi keinginan hati mereka, apa yang sesungguhnya menjadi sifat dasar manusia, yaitu kita nggak pernah mau kok untuk tunduk pada Allah. Kita nggak pernah mau untuk mencari Tuhan, nggak pernah mau untuk mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya kita hanya menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat yang ada di pasal 3 itu ya, gimana Hawa itu sebenarnya menginginkan kebebasan dari batasan yang Tuhan berikan. Saat ular memprovokasi dia, mencobai dia, dan berkata, kalau kamu makan buah ini, ya kamu akan bisa menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang jahat dan yang baik. Dan di situ Hawa langsung goyah dan pada akhirnya dia pun memakan gitu ya buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan keinginan untuk menjadi Tuhan, keinginan untuk nggak mau taat terhadap perintah Tuhan, ini adalah keberdosaan yang sungguh besar. Malah inilah yang menjadi awal dari keberdosaan manusia. Nah, dari awalnya ya, memang setan sudah pakai isu kebebasan untuk mencobai manusia dengan memprovokasi Hawa pada saat itu. Ya, mungkin bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 1 ya. Minta tolong Kristen bisa baca. Di Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, ular berkata gitu ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, apakah ini yang menjadi kebenaran? Ini bukan kebenarannya kan ya? Ular telah memutarbalikkan kebenaran yang Tuhan berikan. Perintah Tuhan yang merupakan kebenaran itu. Lawang semua pohon yang ada di Taman Eden itu sebenarnya boleh dimakan buahnya. Cuman
buah dari pohon pengetahuan jahat dan baik aja yang nggak boleh. Nah, di sini iblis mencobai Hawa dengan memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan berkata bahwa mereka tidak akan mati bila memakan buah itu, melainkan bisa menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita mengikuti bujukan iblis atau setan, malah ia akan membawa kita dari kebebasan sejati di dalam Tuhan dan masuk ke dalam belenggu dosa, dalam perangkap iblis itu. Dan setan menggunakan isu kebebasan ini untuk menghasut manusia supaya keluar dari kebebasan sejati dalam Tuhan, masuk ke dalam kebebasan palsu yang membelenggu. Dan ada banyak saat ini kebenaran yang terdistorsi ya. Ada banyak pemikiran-pemikiran dunia yang mungkin sekilas itu nampak betul, tapi pada prakteknya kalau kita dalami lagi, kalau kita bahkan hidupi pemahaman-pemahaman itu, justru malah akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ya, mungkin kalian juga sering mendengar quotes ini ya, yaitu you only live once. Nah, benar kan ya, you only live once. Kita cuma hidup sekali di dalam dunia ini. Tapi bagian yang salah adalah ketika kita memahami bahwa kehidupan kita yang sekali, kehidupan kita yang singkat ini, malah kita gunakan untuk melampiaskan keinginan kita dengan sebebas-bebasnya tanpa ada batasan apapun. Kan you only live once, berarti bebas dong aku di dalam waktu yang singkat ini untuk melakukan apa yang aku inginkan, untuk sepuasnya pakai narkoba, sepuasnya main video game, sepuasnya bermalas-malasan. You only live once, bro. Wah, tapi kita lihat deh, orang-orang yang semacam itu, pada akhirnya malah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Jatuh ke dalam adiksi, jatuh ke dalam kemiskinan, ya, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Seharusnya, you only live once ini membuat kita benar-benar menyadari arti berharganya waktu yang Tuhan berikan, yang singkat ini untuk bisa menghidupi kehidupan kita sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seharusnya kehidupan yang singkat ini kita gunakan untuk mempertanggungjawabkan semua anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, untuk kita kembalikan lagi kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk dunia ini. Ya, aku juga sering sih mendengar hal itu. Kata-kata itu ketika you only live once. Ketika aku hanya hidup sekali dan aku bebas melakukan apapun. Nah, aku sendiri sebagai manusia, sebagai orang-orang awam pada umumnya tuh kadang-kadang berpikir bahwa oke, aku hidup cuma sekali dan aku bebas melakukan segala pun yang aku inginkan seperti itu. Tetapi sebenarnya apakah kita itu boleh atau dapat berbuat sekehendak hati kita di dalam kemerdekaan yang sudah diberikan ini? Nah, jika seperti itu tuh kayak gimana sih kira-kira? Ya bisa aja ya, kita berbuat sekehendak hati kita di dalam kemerdekaan. Kan kita sudah bebas, kita sudah merdeka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi apakah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Apakah hal tersebut akan membawa pertumbuhan rohani yang baik bagi hidup kita? Apakah hal tersebut akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan? Nah, itu yang perlu kita terus renungkan gitu ya, dalam setiap langkah kehidupan yang kita ambil. Apakah kemerdekaan yang diberikan ini sudah digunakan sebagaimana mestinya? Atau sebaliknya, malah membawa kita semakin jatuh ke dalam belenggu dosa gitu. Nah, dari tadi kita kan ngomong dosa dan dosa gitu ya. Tapi sebenarnya dari manakah dosa berasal sih? Nah, menurut pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Dosa, Keadilan dan Penghakiman, beliau mendefinisikan dosa sebagai akibat dari penyalahgunaan kebebasan.
Ya seperti tadi ya, Adam dan Hawa yang sudah menyalahgunakan kebebasan mereka untuk melanggar batasan yang Tuhan tetapkan ya. Manusia sebenarnya punya kok kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Namun pada waktu kebebasan tersebut digunakan secara salah, maka timbullah dosa. Dan justru melalui kehendak bebas yang dimiliki manusia, dosa itu bisa masuk. Karena manusia tidak lagi mampu menundukkan kebebasan yang Tuhan berikan untuk melakukan kebenaran yang menjadi ketetapan Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Nah, manusia sudah gagal untuk menggunakan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jika seperti itu sih, apa dampak dari kemerdekaan yang tanpa batas itu? Dampaknya itu seperti apa sih? Ya, ada banyak ya dampak dari kemerdekaan yang tanpa batas. Mungkin aku di sini bisa tambahkan ilustrasi ya yang baru-baru ini aku dengar dan sepertinya cocok untuk kita bahas di topik kali ini gitu ya. Misal kita lihat seekor ikan. Ikan ini kan habitatnya di air ya. Dia bernafas menggunakan insang. Tapi bayangkan kalau ikan ini pengen bebas hidup dimanapun ia ingin berada. Dia ingin bebas untuk hidup di udara, hidup di darat. Nah, bayangkan lagi kalau semisal kebebasannya ini atau keinginannya ini bisa terpuaskan sehingga dia keluar dari air di mana dia bisa hidup dan berenang dengan bebas itu. Dan setelah keluar dia hidup di darat dan dia sebenarnya nggak mampu untuk hidup di darat. Karena dia harusnya bernafasnya dengan insang gitu ya. Insang cuman bisa bernafas di air. Nah, ketika dia dengan bebas, tanpa batas, memuaskan keinginannya itu, maka dia akan mati kan ya. Ikan ini akan mati saat dia keluar dari air. Dia akan merugikan dirinya sendiri gitu ya. Ketika dia menggunakan kemerdekaan itu tanpa ada batasan yang ada, tanpa memperhatikan batasan yang ada. Nah, mungkin di sini aku juga mau sharing sedikit mengenai kehidupanku ya. Bagaimana aku menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan itu secara salah. Ya dulu aku pikirnya adalah hal yang terbaik yang bisa aku kerjakan, tapi ternyata salah gitu ya. Setelah aku belajar lebih banyak, setelah aku bertekun dalam firman Tuhan lebih banyak, ternyata yang dulu aku pikir kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan yang palsu. Nah, ceritanya adalah dulu saat aku masih semester 1 di perkuliahan ya, aku adalah seorang yang acuh tak acuh gitu terhadap kekristenan. Aku sama sekali nggak suka gitu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang persekutuan, terus akan siapa diriku, dan aku nggak punya kerinduan gitu ya untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Ya aku sudah percaya, udah, dan ya aku cukup aktif di gereja gitu ya, meskipun nggak punya pertumbuhan rohani yang baik. Dan memang sangat beda ya, antara sekedar percaya dan benar-benar bertekun dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat berbeda. Dan pada saat itu keadaan rohaniku ya begitu gersang gitu ya, begitu kering. Karena aku nggak punya suatu kerinduan untuk bertekun di dalam Tuhan. Dan pada saat itu hal yang paling penting buat aku adalah mengejar ambisi, mengejar setiap keinginanku supaya aku ini bisa jadi sukses, supaya setelah aku bisa membanggakan orang tua, membanggakan alma mater. Itu seorang mahasiswa yang sangat idealis dan semangat banget untuk berorganisasi. Pada saat itu aku sangat menyukai berorganisasi dan aku pikir berorganisasi ini sangat menguntungkan buat aku dan aku harus kerjakan semaksimal mungkin, ambil kepanitiaan sebanyak mungkin, aku ikut BEM, Hima dan kepanitiaan yang lain. Dan di situ ya aku cukup bahagia sebenarnya, cukup puas karena bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Nah, tapi celakanya aku melupakan apa yang benar-benar menjadi kewajibanku sebagai seorang mahasiswa, yaitu harusnya aku belajar.
seharusnya aku bertekun dalam ilmu yang aku dalami gitu ya. Tapi pada saat itu aku bahkan sering lupa untuk mengerjakan tugas, ya nggak pernah belajar, cuma rapat. Dan aku pikir itu adalah perbuatan yang paling mulia yang bisa aku lakukan pada saat itu. Hingga ya nilaiku jeblok gitu ya, nilaiku jelek, IPK aku bahkan nggak sampai 3,0. Dan ya pasti orang tua aku sangat marah ya pada saat itu. Dan puji Tuhan, gitu, masih boleh disadarkan kembali, Tuhan masih mau menyeret aku dari belenggu keberdosaan itu. Tuhan masih mau beranugerah dan menyatakan diri kepada aku masih bisa belajar tentang kebenaran yang sejati itu seperti apa, boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan pada saat itu aku tersadar bahwa ya kebebasan yang selama ini aku hidupi bukanlah kebebasan yang benar dan bukanlah kehendak Tuhan yang aku hidupi, melainkan kehendakku sendiri. Dan ternyata kemerdekaan yang tanpa batas yang aku gunakan semauku sendiri, sepuas hidupku sendiri, ini bukan membuat aku semakin bebas, bukan malah semakin membanggakan orang tua, tapi malah membuat aku semakin terikat dan jatuh. Nah, puji Tuhan, aku juga tertegur dari sharingmu ya, Sa. Bagaimana yang mungkin kupikir itu menjadi sebuah kebebasan bagiku, tapi justru berakhir dengan membuat diriku ini terikat. Nah, tapi kenapa manusia itu sangat sulit untuk bebas dari kebebasan palsu atau malah jadi terikat itu tadi? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Tin, ya. Saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, ini adalah hal yang terbesar, yang paling serius, yang nggak boleh sama sekali kita remehkan gitu ya. Karena saat manusia jatuh dalam dosa, saat dosa itu sudah mencemari kehidupan manusia, maka semua aspek dalam kehidupan kita ini sudah terpengaruh, sudah tercemar ya. Baik hati kita, nurani kita, yang kalau orang dunia saat ini bilang ya, kalau kamu bingung untuk memutuskan sesuatu, maka ikutilah hatimu, karena itulah yang paling benar. Padahal hati sekalipun sudah tercemar oleh dosa, dan itu bukanlah kebenaran yang mutlak ya. Dan juga akal kita, bahkan keinginan kita, semua sudah tercemar oleh dosa. Dan seperti Adam dan Hawa yang sebenarnya memiliki keinginan untuk menjadi seperti Allah dalam hati mereka ya. Ya demikian juga tidak ada manusia berdosa yang dari keinginan hatinya sendiri mau mengasihi dan tunduk kepada Allah. Manusia berdosa yang sudah terbelenggu dalam dosa, termasuk pengertian akan kebebasan dan keinginan kita ini sudah rusak ya. Kita nggak punya pemahaman yang benar untuk menggunakan kebebasan. Bahkan kita menggunakan kebebasan dengan sebebas-bebasnya hanya untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri yang berdosa, yang bukan membawa kehidupan ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin berkenan kepada Tuhan, namun sebaliknya yang terjadi, kehidupan kita semakin hancur dan jauh dari kemuliaan Allah. Jika dengan seperti itu, apakah dengan kita berbuat benar, kita bisa mendapatkan kemerdekaan itu? Ya tentu saja tidak ya. Kalau mungkin kita lihat ya, ada banyak orang yang beranggapan bahwa dengan kita berbuat baik, itu bisa menebus perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Atau konsep timbangan ya, suatu saat ketika kita meninggal dunia nanti di depan gerbang surga dan neraka akan ditimbang gitu ya, pahala atau perbuatan baik dengan perbuatan jahat kita gitu.
kalau perbuatan baiknya lebih banyak atau lebih berat dari perbuatan jahat, maka kita bisa masuk ke surga. Namun sebaliknya, saat perbuatan jahat itu lebih banyak, lebih berat daripada perbuatan baik, maka kita akan masuk neraka. Nah, hal ini sama sekali nggak betul ya. Karena untuk kita bisa bebas dari belenggu dosa, itu hanya bisa dilakukan oleh karena anugerah dan belas kasihan Allah semata gitu ya. Kalau Allah adalah kasih dan adil, maka dia juga nggak mungkin membebaskan kita dari belenggu dosa secara cuma-cuma. Harus ada suatu penebusan yang dilakukan Yesus Kristus sehingga manusia berdosa ini boleh dibenarkan oleh Allah. Nah, dari sini ya teman-teman kita dengar bagaimana sih tentang hidup kita, tentang apakah manusia itu bisa bebas dari dari kebebasan palsu, apakah dengan hidup benar saja kita bisa hidup dalam kemerdekaan atau bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, teman-teman, di part selanjutnya nih kita bakal mendengar apakah dengan percaya saja kita bisa bebas dari kemiskinan, penderitaan, dan banyak hal seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa dengerin part 2-nya ya. Dan di sini